Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga kita tetap sehat dan tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Walaupun kita masih dikepung oleh pandemi yang entah sampai kapan, kita harus tetap dikepung dan hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Tapi walaupun kita masih dalam keadaan seperti sekarang ini, kita tetap produktif. Tak terkecuali kita tetap belajar walaupun belajar di rumah atau secara daring. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai teks anekdot. Mungkin teman-teman sangat asik dengan teks anekdot. Nah, apa sih teks anekdot tersebut? Teks anekdot menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan cerita singkat yang lucu dan mengesankan. Biasanya teks anekdot mengenai orang penting atau tokoh terkenal. Dan teks anekdot berdasarkan kejadian sebenarnya atau kejadian nyata. Definisi secara singkat mengenai teks anekdot adalah cerita singkat yang lucu dan menarik berdasarkan cerita atau kejadian sebenarnya. Nah, sekarang sudah tahu kan apa itu teks anekdot? Setelah kita mengetahui pengertian dari teks anekdot, sekarang kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot. Yang pertama, teks anekdot bersifat humor atau lelucon. Teks anekdot berisikan kisah-kisah lucu atau bualan. Yang kedua, bersifat menggelitik. Jadi, teks anekdot akan membuat pembacanya merasa terhibur dengan kelucuan yang ada di dalam teks. Selanjutnya, teks anekdot juga bersifat menyindir. Biasanya, teks anekdot menyindir seseorang atau tokoh terkenal, bahkan bisa juga menyindir suatu tempat. Yang keempat, kisah cerita yang disajikan hampir menyerupai dongeng. Setelah kita mengetahui ciri-ciri dari teks anekdot, selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks anekdot, yaitu ada 4 struktur. Yang pertama, abstraksi, kedua, orientasi, ketiga, krisis, dan yang terakhir adalah koda. Nah, apa itu abstraksi? Abstraksi atau abstrak adalah gambaran awal dalam sebuah cerita anekdot. Yang kedua, orientasi. Orientasi merupakan tahap pengenalan, mulai tokoh, kondisi, latar atau setting, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu krisis. Krisis merupakan sesuatu puncak masalah terjadi. Krisis biasanya diisi dengan sindiran yang akan ditunjukkan pada seseorang atau kelompok yang ada dalam cerita. Dan yang terakhir adalah koda. Koda adalah bagian akhir cerita yang menunjukkan situasi terakhir pada setting cerita. Nah, itu tadi struktur teks anekdot. Selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh teks anekdot. Jelas teman-teman memerlukan contoh teks anekdot itu yang bagaimana. Nah, mari kita lihat contoh teks anekdot berikut. Untuk contoh-contoh anekdot, saya ambil dari anekdotnya Gus Dur, karena Gus Dur terkenal dengan anekdot-anekdotnya. Untuk anekdot yang pertama yaitu ada 4 macam sifat bangsa. Yang pertama, sedikit bicara, sedikit kerja, yaitu ada Nigeria dan Angola. Yang kedua, sedikit bicara, banyak kerja, yaitu Jepang dan Korea Selatan. Yang ketiga, banyak bicara, banyak kerja, yaitu Amerika dan Cina. Yang terakhir, banyak bicara, sedikit kerja, yaitu Pakistan dan India. Lalu, seorang bertanya, kalau bangsa Indonesia masuk yang mana, Gus? Gus Dur pun menjawab, tidak bisa dimasukkan di antara yang 4 itu. Lalu seorang itu bingung, loh kenapa Gus? Lalu Gus Dur kembali menjawab, karena di Indonesia antara yang dibicarakan dan yang dikerjakan beda. Itu tadi anekdot sindiran. Nah, selanjutnya ini masih anekdot yang berbau sindiran dari Gus Dur, yaitu mengenai polisi. Kata Gus Dur, polisi yang baik itu cuma 3,
Yang pertama Pak Hugeng almarhum bekas Kapolri, dan kedua itu patung polisi, dan yang terakhir itu polisi tidur. Saya juga mempunyai teks anekdot dari Gus Dur yang sempat tenar pada masanya, yaitu sekitar tahun 2015-an. Dikisahkan, saking sudah bosannya keliling dunia, Gus Dur mencoba mencari suasana di pesawat RI-01. Kali ini dia mengundang Presiden Amerika Serikat dan Presiden Prancis terbang bersama untuk keliling dunia. Seperti biasa, setiap presiden selalu ingin memamerkan apa yang menjadi kebanggaan negerinya. Tidak lama terbang, Presiden Amerika, Clinton, mengeluarkan tangannya dan sesaat kemudian dia berkata, "Wah, ini sedang berada di atas New York." Gus Dur pun menjawab, "Loh, kok bisa tahu?" "Itu patung Liberty kepegang," jawab Clinton dengan bangganya. Di sisi lain, tidak mau kalah, Presiden Prancis Jacques Chirac ikut mengulurkan tangannya. "Tahu nggak, kita sedang berada di atas kota Paris," katanya dengan sombong. Gus Dur pun menjawab, "Wah, kok bisa tahu?" "Itu menara Eiffel kepegang," sahut Presiden Prancis tersebut. Sekarang giliran Gus Dur yang menjulurkan tangannya keluar pesawat. "Wah, kita sedang berada di atas Tanah Abang," teriak Gus Dur. "Loh, kok bisa tahu sih?" tanya Clinton, dan Chirac heran. "Ini jam tangan saya hilang," jawab Gus Dur kalem. Dalam anekdot tersebut, Gus Dur ingin memberi isyarat bahwa Tanah Abang dahulu dikenal sebagai tempat di mana sering ada terjadi kejahatan, terutama pencopetan. Tidak terasa, kita telah mempelajari teks anekdot, mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, bahkan sampai ke contoh teks anekdot. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama-sama bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan tentu saja, semoga teman-teman tetap bisa berkarya walaupun di tengah keadaan seperti sekarang ini, yaitu keadaan masih diapit oleh pandemi COVID-19. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.